Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan membahas tentang teori permintaan dalam Islam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Dewi Hanifah, yang kedua Sinta Fatmalasari, yang ketiga Ahmad Dhani Fahrozi, dan yang keempat Taufik Badaruzaman. Sebelum ke pembahasannya lebih dalam, kita harus mengerti apa itu pengertian dari permintaan. Nah, di sini secara ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh, dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta, atau dapat diartikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Dalam permintaan, terdapat hukum permintaan yang menjelaskan mengenai hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang diminta dengan harga tertentu. Bunyi dari hukum permintaan adalah, jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sedangkan jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus. Ceteris paribus di sini adalah hukum permintaan berlaku dalam suatu kondisi tertentu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap kecuali harga barang. Jadi, permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Bisa terjadi karena kenaikan harga yang dapat menyebabkan tinggi rendahnya suatu permintaan. Dari pemaparan hukum permintaan diketahui tentang teori permintaan, di mana teori permintaan menjelaskan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga barang atau jasa. Teori permintaan adalah, jika permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Teori permintaan dalam Islam relatif sama dengan teori permintaan konvensional. Namun, pada teori permintaan Islam terdapat batasan-batasan untuk berperilaku ekonomi sesuai syariat Islam, norma, dan moral agama. Contohnya, dalam permintaan untuk kegiatan konsumsi, kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan atau berbuat israf dan harus mengutamakan manfaat atau maslahah suatu barang atau jasa tersebut. Teori permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen, sedangkan pada teori permintaan konvensional hanya mengutamakan nilai-nilai kepuasan. Jadi, dapat diketahui dalam permintaan seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan hanya menuruti keinginan. Pembahasan selanjutnya mengenai kurva permintaan. Yang pertama adalah kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dengan barang haram. Maka solusi optimalnya adalah corner solution, adalah mengalokasikan seluruh pendapatan kita untuk mengonsumsi barang halal sehingga meningkatkan utility. Dengan simulasi harga barang X yang merupakan harga barang halal, maka diperoleh kurva yang menggambarkan antara harga dengan jumlah barang X yang diminta, seperti grafik kurva permintaan tersebut. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, kita juga mendapatkan kemiringan kurva permintaan yang negatif untuk barang halal dalam pilihan halal X dan haram Y. Perbedaannya terletak pada kecuraman kurva, atau dalam istilah ekonominya pada elastisitas harga. Yang kedua adalah keadaan darurat tidak optimal. Dalam pilihan barang halal, optimal solution selalu terjadi corner solution, yaitu mengonsumsi barang halal seluruhnya. Maka setiap keadaan darurat, yaitu keadaan yang terpaksa harus mengonsumsi barang haram, pastilah bukan menjadi keadaan optimal lagi. Berikut gambar grafik suboptimal solution dari kurva permintaan.
Yang ketiga adalah permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sifat darurat itu sendiri bersifat insidentil. Penggunaan konsep darurat adalah terbatas dan harus sesuai dengan syariah. Sebuah kurva adalah kumpulan dari titik-titik atau garis yang menghubungkan dua titik. Sedangkan permintaan barang haram, Y, dalam keadaan darurat adalah unik untuk setiap keadaan darurat yang muncul. Sehingga permintaan barang haram Y berbentuk titik permintaan atau demand point. Bisa dilihat pada gambar kurva permintaan. Konsumsi intemporal. Yang pertama adalah konsumsi intemporal konvensional. Konsumsi intemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dengan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C plus S. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Misal, pendapatan, konsumsi, dan saving pada periode pertama adalah Y1, C1, dan S1, dan pendapatan, konsumsi, dan saving pada periode kedua adalah Y2, C2, dan S2. Maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Pendapatan pada periode pertama adalah Y1 sama dengan C1 plus S1, dan pada periode kedua adalah Y2 sama dengan C2 plus S2. Apabila konsumsi di periode pertama lebih kecil daripada pendapatan, maka akan terjadi saving, dan konsumsi di periode kedua semakin besar. Pada prinsipnya, perilaku konsumen di mana terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama lender, di mana jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Yang kedua borrower, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga adalah Polonius point, di mana jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan. Yang kedua adalah konsumsi intemporal dalam Islam. Monzerkaf berusaha mengembangkan pemikiran mengenai konsumsi intemporal dalam Islam dengan membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah zakat hukumnya wajib. Yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Berlakunya instrumen dalam ekonomi Islam berdampak kepada perubahan perilaku konsumsi ekonomi tanpa menggunakan instrumen Islam. Hubungan terbalik riba dengan sedekah. Bayangkanlah suatu keadaan di mana orang tidak mau bekerja mencari penghasilan. Praktik riba menjadi tradisi di masyarakat dan zakat wajib dilakukan. Dalam keadaan ini berarti sumber pendapatan masyarakat hanya dari riba saja dan tidak ada sumber penghasilan lain. Dari dua komponen final spending, yaitu konsumsi atau dilambangkan dengan C dan infak, maka yang paling mungkin turun adalah konsumen infak. Hal ini disebabkan karena kecenderungan orang untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Dengan kata lain, komponen konsumsi cenderung cocok untuk tingkat pendapatan tertentu, sedangkan komponen infak cenderung variabel untuk tingkat pendapatan tertentu. Sehingga kita mendapat hubungan terbalik atau inverse relationship antara riba dengan infak. Semakin besar riba, semakin kecil infak. Semakin kecil riba, semakin besar infak. Dalam suatu masyarakat di mana riba telah begitu merajalela, maka tingkat infaknya akan kecil. Bahkan kadangkala orang berusaha menghindar untuk membayar zakat, yang memang merupakan kewajibannya. Sebaliknya, bila riba dihapuskan dari perekonomian, maka infak akan tumbuh subur. Hubungan terbalik saving ratio dengan final spending. Untuk melihat hubungan antara saving dan final spending,
kita akan melihat pada final spending dalam periode pertama dan periode kedua. Total final spending pada dua periode tersebut adalah final spending periode pertama ditambah final spending periode kedua, atau secara matematis ditulis FS sama dengan FS dalam kurung T sama dengan 1 tutup kurung plus FS dalam kurung T sama dengan 2 tutup kurung. Yang terakhir adalah investasikan tabungan. Investasi adalah segala macam usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Sedangkan tabungan lebih ke arah proses menyimpan sebagai hasil pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kepentingan di masa mendatang. Walaupun pada praktiknya, menabung bisa meningkatkan nilai aset atau uang kita dalam bentuk tambahan bunga. Jadi penekanan tabungan lebih ke arah mengamankan uang kita dengan resiko yang nyaris tidak ada. Sedangkan investasi memiliki konsekuensi, yaitu munculnya peluang untuk untung dan rugi. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu teori permintaan adalah teori yang menerangkan jumlah permintaan terhadap harga, yang mana jika permintaan naik maka harga relatif turun. Sebaliknya, yaitu jika permintaan turun maka harga relatif naik. Teori permintaan dalam Islam itu hampir sama dengan teori permintaan konvensional. Namun, teori permintaan dalam Islam terdapat batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu sesuai atau sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, ada perbedaan yang lainnya, yaitu permintaan dalam Islam itu menekankan kebutuhan dalam mengonsumsi sesuatu barang atau jasa, sedangkan permintaan dalam konvensional itu menekankan pada tingkat kepuasan. Sekian dari kami, mungkin ada salah kata atau tulisan. Saya mewakili teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.